Paus Leo ke-14 dan Paus Fransiskus beda gaya, tapi visi sama. Penampilan pertama Paus baru di balkon Santo Petrus Vatikan adalah tradisi yang syarat dengan simbolisme. Di balkon itu, Paus baru memperlihatkan simbol-simbol yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, visi dan misinya memimpin Gereja Katolik sedunia. Bagaimanakah perbandingan penampilan Paus Leo ke-14 yang muncul di balkon pada 8 Mei 2025 dibandingkan penampilan Paus Fransiskus setelah terpilih jadi Paus yang ke-266 pada 13 Maret 2013 silam? Ada 4 aspek yang bisa kita cermati ketika Paus Leo ke-14 dan Paus Fransiskus tampil di balkon sebagai Paus baru. Pertama, apalah arti sebuah nama? Ketika muncul di balkon saat itu, Paus Fransiskus memilih nama kepausannya Fransiskus. Ini merujuk pada Fransiskus dari Assisi yang hidup pada pergantian abad ke-13. Ini orang kudus yang terkenal karena kesederhanaannya, kepeduliannya pada bumi, pada alam, dan keinginan untuk meniru Yesus. Selama 12 tahun berikutnya, atau selama memimpin, sifat-sifat ini melekat dan nyata dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin Gereja Katolik. Sementara itu, Paus pertama asal Amerika Serikat memilih nama Leo, menjadikannya Paus ke-14 yang menyandang nama itu. Leo manakah yang dirujuk oleh Paus ke-267 ini sebagai modelnya? Mungkin lebih dari satu. Tapi salah satu Paus Leo yang paling penting dan menonjol adalah Paus Leo ke-13 yang menduduki tahta suci dari tahun 1878 hingga 1903. Paus yang dikenang karena tulisan-tulisannya tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, politik, dan perburuhan yang telah menjadi dasar ajaran sosial Gereja Katolik selama lebih dari 100 tahun. Ensiklik yang ditulisnya yang terkenal ini disebut Rerum Novarum atau hal-hal baru. Kedua, pakaian kepausan tahun 2013, Paus Fransiskus mengenakan pakaian kepausan putih sederhana di balkon lapangan Santo Petrus. Ia tampil tanpa perhiasan rumit seperti yang digunakan para paus sebelumnya. Paus asal Argentina ini hanya mengenakan salib dada yang lama dan sederhana, bukan salib baru yang lebih mewah. Paus Fransiskus menjadikan kesederhanaan pakaian dan gaya hidup sebagai ciri khas masa jabatannya. Sedangkan Paus Leo ke-14 saat tampil di balkon di lapangan Santo Petrus pada 8 Mei mengenakan mozzetta atau jubah pendek dan salib emas yang lazim digunakan oleh Paus baru sebelum Paus Fransiskus. Ketiga, Uskup Roma dan penerus Petrus. Saat Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya di hadapan umat Allah yang memadati lapangan Santo Petrus, ia menggambarkan dirinya sebagai uskup baru Roma. Fransiskus tentu saja tidak menyangkal kewenangan tradisional jabatan seorang paus. Akan tetapi, ia memilih untuk mengidentifikasi dirinya terlebih dahulu sebagai uskup setempat di Keuskupan Roma yang menekankan bahwa paus merupakan bagian pertama dari komunitas lokal. Tatkala Paus Leo ke-14 berbicara kepada khalayak di lapangan Santo Petrus, ia menggambarkan dirinya sebagai penerus Petrus, paus pertama. Seperti Paus Fransiskus, ia juga merujuk pada peran paus sebagai uskup Roma dengan mengutip ungkapan seorang teolog gereja mula-mula yang juga pendiri ordonya OSA, yakni Santo Agustinus. Bagimu, aku adalah uskup. Bersamamu, aku adalah orang Kristen.
Paus Leo ke-14 mengidentifikasi dirinya pertama-tama sebagai sesama orang Kristiani, bukan hanya seorang pemimpin di atas kawanannya. Keempat, berkat kepausan pertama, Paus Fransiskus meminta halayak di lapangan Santo Petrus untuk berdoa baginya sebelum ia menyampaikan berkat kepausannya yang pertama. Selaras dengan pandangan tentang kesederhanaan dan perannya sebagai uskup Roma, ia menegaskan hubungan timbal balik antara dirinya dengan umat beriman. Ia tidak memandang Paus sebagai penguasa hierarkis di atas umat. Dalam pada itu, Paus Leo ke-14 mengakhiri pidatonya dengan berkat tradisional dalam bahasa Latin yang ditujukan kepada Urbi et Orbi atau untuk kota dan dunia. Dalam beberapa hal, tampaknya pesan simbolis Paus Leo ke-14 adalah "Saya bukan Fransiskus", yang menekankan kesinambungannya dengan para paus sebelum Paus Fransiskus. Namun dalam pidatonya, Paus Leo ke-14 juga dengan jelas memuji dan berterima kasih kepada Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 juga mengacu pada penekanan Paus Fransiskus pada sinodalitas. Gereja menjadi tempat semua umat Katolik untuk berjalan bersama. Singkat kata, kemunculan pertama Paus Leo ke-14 di balkon lapangan Santo Petrus memberi pesan bahwa dirinya bukanlah Paus Fransiskus, tetapi visi dan misi Paus Fransiskus tetap ia lanjutkan di era kepemimpinannya saat ini. Ya, setiap pribadi memang unik, punya kekhasan masing-masing, memiliki style sendiri-sendiri. Begitulah pula Paus Leo ke-14 dan Paus Fransiskus punya kepemimpinan berbeda, tetapi keduanya punya visi dan misi yang sama. Amin.